Selamat datang di channel Handless kita. Di video kali ini saya akan membagi tutorial cara install ulang Windows 10 tanpa kehilangan data. Sebelumnya melakukan instalasi ulang untuk Windows 10, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Di antaranya, pertama, siapkan flash disk minimal 8 GB. Terus yang kedua, pastikan baterai laptop dalam keadaan penuh. Yang ketiga, download file ISO Windows 10. Yang keempat, download aplikasi Rufus. Dan jangan lupa berdoa agar proses instalasi berjalan lancar, amin. Dan untuk file-file yang di-download, saya sudah sediakan di deskripsi pada video ini. Oke, langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah backup data pada partisi C. Sebelum melakukan instalasi Windows 10, saya sangat menyarankan untuk melakukan backup data-data penting terlebih dahulu, terutama data-data penting yang ada di partisi C. Karena banyak pengguna yang tidak menyadari bahwa data-data yang ada di folder desktop, download, dokumen, picture, dan video itu semua tersimpan di partisi C. Untuk itu, backup data-data tersebut terlebih dahulu. Saya tidak mau nanti ada yang komplain, loh mas kok data saya ikutan hilang setelah instalasi. Langkah selanjutnya, membuat boot flash disk Windows 10. Ketika membuat boot flash disk Windows 10, terlebih dahulu Anda harus mengetahui jenis partisi MBR atau GPT yang digunakan pada hard disk laptop Anda. Untuk mengetahuinya, klik kanan ikon Windows yang terletak di pojok kiri desktop. Selanjutnya, pilih Disk Management. Kemudian klik kanan hard disk Anda di sini. Kemudian selanjutnya pilih Properties. Kemudian pindah ke tab volume seperti yang Anda lihat pada bagian partition style tertulis master boot record. Itu berarti jenis partisi pada hard disk laptop saya menggunakan M. Colokan flash disk Anda, kemudian buka aplikasi Rufus, maka secara otomatis flash disk Anda terdeteksi seperti gambar di bawah. Selanjutnya pilih select untuk masukkan file ISO Windows 10. Pilih file ISO Windows 10 yang sudah Anda download sebelumnya, kemudian pilih open. Pastikan file ISO sudah terdeteksi dan pastikan juga jenis partisi yang dipilih sesuai dengan yang sudah saya jelaskan pada langkah sebelumnya. Kemudian pilih start untuk memulai proses boot flash disk Windows 10. Proses pemindahan file ISO ke flash disk berlangsung. Proses ini memakan waktu sekitar 10 menit sampai 15 menit saja. Jika progress bar yang berwarna hijau sudah penuh, maka flash disk sudah siap digunakan untuk instalasi Windows 10. Langkah selanjutnya, setting BIOS agar booting dari flash disk. Pastikan Anda sudah mencolok flash disk pada laptop atau komputer yang Anda install Windows 10. Tekan tombol Fn tambah F2 untuk masuk BIOS. Tombol paling umum yang bisa digunakan adalah untuk masuk BIOS adalah Del, F1, F2, F10. Anda akan melihatnya tampilan BIOS yang kurang lebih seperti gambar ini. Selanjutnya arahkan ke tab boot menggunakan tombol panah. Seperti yang Anda lihat pada menu boot, bahwa yang berada di urutan pertama adalah hard disk. Dengan kata lain, laptop atau komputer Anda akan melakukan booting pertama kali dari hard disk. Supaya laptop Anda booting pertama kali dari hard disk, maka Anda perlu menempatkan remove file device pada urutan pertama dengan cara menggunakan tombol min atau play sampai urutannya di posisi teratas. Untuk menyimpang konfigurasi pengaturan yang telah Anda lakukan, pindah ke tab exit, kemudian pilih exit saving change, kemudian pilih tekan sembarangan tombol untuk memulai booting dari flash. Tahap awal instalasi, pilih Indonesia pada time and current format. Untuk yang lainnya seperti language to install dan keyboard on or input method biarkan default, tidak usah diganti. Selanjutnya pilih next.
Selanjutnya pilih install now. Saya anggap Anda belum mempunyai produk Windows 10. Jangan khawatir karena kita bisa melakukan aktivasi setelah proses instalasi selesai. Jadi tinggal pilih I don't have a product key. Pilih edisi Windows 10 yang Anda inginkan. Di sini saya sangat merekomendasikan Windows 10 Pro. Selanjutnya pilih next. Kemudian centang I accept the license detail, lalu pilih next untuk melanjutkan. Pada langkah berikut ini pilih custom, install Windows only atau advanced. Seperti yang Anda lihat pada gambar di bawah menunjukkan ruang hard disk laptop Anda masih kosong. Untuk itu Anda harus mempartisinya terlebih dahulu dengan cara pilih drive 0 unallocated space atau kemudian pilih new. Tentukan ukuran partisi tersebut lalu pilih apply. Ukurannya jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit juga. Hitungannya kasar seperti ini. Misalnya ukuran hard disk laptop adalah 500 GB, beri ukuran minimal 150 GB. Sudah lebih dari cukup. Partisi yang pertama dan kali Anda buat ini merupakan partisi sistem atau yang lebih disebut dengan partisi C. Pilih OK untuk pembuatan sistem reserved partition. Silakan buat satu atau lebih partisi lagi dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Seperti yang Anda lihat pada gambar yang ada, saya hanya membuat dua partisi utama. Selanjutnya pilih drive 0 partisi 2 untuk lokasi instalasinya, jangan ditempatkan di partisi lainnya. Lalu pilih next. Proses instalasi sedang berjalan. Proses ini memakan waktu kira-kira 30 menitan. Ketika proses ini sudah mencapai 100%, Anda bisa mencabut flash disknya supaya nanti tidak kembali ke jendela awal instalasi. Catatan, nantinya komputer tahu laptop Anda akan restart sendiri berulang kali. Jadi jangan khawatir karena hal tersebut merupakan bagian dari proses instalasi Windows 10. Dan perlu diingat juga jika muncul tampilan hitam seperti pada gambar sebelumnya, pastikan Anda jangan tekan tombol apapun. Konfigurasi dasar selesai. Langkah selanjutnya adalah memilih Indonesia sebagai lokasi Anda, kemudian pilih yes. Untuk layout keyboard yang digunakan, pilih saja US kemudian pilih yes. Untuk penambahan layout keyboard tambahan, pilih skip saja. Di sini kita menggunakan komputer atau laptop untuk keperluan pribadi, maka dari itu pilih setup for personal use, kemudian pilih next. Di sini kita disuruh untuk login ke akun Microsoft Anda. Kalau misalnya Anda punya akun, silakan login, namun jika belum punya tidak apa-apa, kita bisa skip. Saya anggap Anda tidak punya, maka dari itu pilih offline icon. Jika Anda dihadapkan pada tampilan berikut ini, pilih limit expiries. Masukkan nama komputer yang Anda inginkan. Misalnya di sini saya beri nama Nesaba Media, kemudian pilih next. Jika Anda tidak ingin sembarangan orang dapat mengakses komputer atau laptop Anda, maka disarankan untuk memberikan password. Dikosongi pun juga tidak apa-apa. Selanjutnya pilih next. Pilih no untuk opsi pengaturan privat yang tidak dibutuhkan, kemudian pilih accept atau saya setuju. Oke, dan selamat, Anda sudah berhasil melakukan instalasi Windows 10. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.